Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Yahya. Pagi ini tanggal 22 Desember tahun 2024 kita akan melaksanakan dialog bersama Bapak Penjabat Bupati Jepara. Beliau adalah Bapak Haji Edi Supriyanta, ATD SHMM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi para pemirsa. Ya, gimana kabarnya Bapak? Sehat? Ya cukup capek ya. Dari ada tugas-tugas yang dilaksanakan di luar kota sehingga riwa-riwa antara Semarang Jepara juga membutuhkan waktu yang cukup harus cepat gitu. Apalagi kemarin kita habis membahas dari Dewan Pengupahan masalah UMSK dan lain sebagainya. Gitu. Ya, tentunya capek melayani ya Bapak. Capek melayani Pak Sidi. Melayani Jepara ini. Untuk Jepara. Iya, baik. Terima kasih. Pagi ini tadi ke alun-alun ya? Iya. Jadi tadi pagi memang ada agenda yaitu melonsing alun-alun 1 yang kebetulan sudah selesai direvitalisasi. Tentunya kami selaku PJ Bupati Jepara beserta masyarakat Jepara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan anggaran untuk pembangunan revitalisasi alun-alun 1 Jepara, sehingga tadi terlihat antusias masyarakat, datangnya banyak ya, walaupun hujan itu sudah kami launching gitu Mas ini. Luar biasa ya Pak, meriah ya Pak. Meriah karena alun-alun ini kan merupakan tempat ya berkumpul, public service, juga tempat mencari inspiratif dan lain sebagainya. Ya, baik pemirsa. Pagi ini kita akan dialog atau diskusi bersama Bapak PJ Bupati Jepara ini tentu saja dengan tema panen penghargaan pada masa jabatan beliau Bapak Penjabat Bupati Jepara ini. Ini luar biasa ini Bapak. Bagaimana ini atau berapa penghargaan ini Bapak raih ini? Jadi sebetulnya sih nggak pernah saya hitung ya. Tahu-tahu sudah ada data-data itu. Jumlahnya kalau nggak salah selama saya menjabat, data yang dari teman-teman tuh 91 lah. 91 penghargaan baik tingkat nasional, provinsi maupun lainnya. Ya ini memang bukan karena saya, bukan karena kerjasama yang baik antara kami dengan Forkominda, dengan masyarakat, kepala OPD, ya, dengan para petinggi, Pak Camat, dan seluruh warga Jepara. Itu. Jadi bersama-sama menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Jepara. Tentunya belum tuntas Mas ini, karena banyak sekali permasalahan setiap hari itu dinamika ya. Hari ini masalah A, besok pagi masalah C, besok pagi lagi D, E, F dan seterusnya. Kebetulan warga sudah tahu nomor HP saya serahkan ke warga dan mereka langsung, Pak PJ ini ada jalan yang rusak, Pak PJ ini ada jembatan yang jebol, Pak PJ ini nggak bisa ada rumah yang kena bencana dan sebagainya. Nah ini tapi respon cepat kita kepada masyarakat ini yang kita kita tonjolkan sehingga masyarakat merasa senang, merasa bahwa pemerintah itu ada di tengah-tengah masyarakat. Luar biasa sekali ini. Ini kalau 91 berarti kira-kira per bulan ini mendapatkan 3 penghargaan ini. Mungkin ya. Luar biasa ya, tepuk tangan mungkin. Bapak PJ Bupati. Tapi ini ya karena semua warga lah, bukan karena saya. Pas dilalai, kalau bahasa Jawa ini pas dilalai pas ada sayanya. Tapi semua itu kan dari masyarakat yang berperan penting untuk mencapai prestasi. Baik, berarti ini kaitan dengan 3 masa periode 91 penghargaan. Nah ini apa yang Bapak rasakan ini dalam posisi sebagai
dalam posisi sebagai leader dalam melayani masyarakat Jepara ini? Yang saya rasakan sih, karena saya orang Jepara asli, lahir dari Jepara, brojol Jepara Mas ini ya. Sekolah TK, SD, SMP sampai SMA di Jepara. Jadi ya senang aja pas jadi PJ Bupati sini ya bisa membantu masyarakat karena memang asli saya dari Jepara. Jadi ya ikhlas, ya sabar, ya semuanya lah kan gitu. Ya, baik Bapak. Ini kita bicara ke IPM dan tingkat kemiskinan dan sebagainya. Tentu saja bicara tentang muara pelayanan birokrasi. Ya, itu tentu saja terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Seperti apa hasilnya ini? Signifikan Mas ini. Jadi sejak tahun 2022 IPM kita Jepara itu 73,15 ya 2022. Terus di tahun 2023 itu 74,32, rata-rata naik dan ini juga di atas provinsi 73,87 yang kami syukuri. Jadi indeks pembangunan manusianya juga sudah meningkat, termasuk tingkat kemiskinan Jepara turun menjadi 6,09% dibandingkan 2023, yaitu 6,61%. Artinya bahwa tingkat kemiskinan Jepara itu bisa ditekan dengan semaksimal mungkin di Jepara. Termasuk juga tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,10% menjadi 3,35%, dan pertumbuhan ekonomi di angka 5,17%, lebih tinggi rata-rata Jawa Tengah dan nasional yaitu 5,05%, serta upaya-upaya lain dalam meningkatkan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, menggerakkan UMKM yang ada di Jepara, Pak Sini. Alhamdulillah kita hari ini mendapatkan Piala Adipura yang ke-16, bersyukur. Jadi terima kasih kepada warga Jepara seluruhnya, termasuk Forkominda, teman-teman OPD, dan semuanya sudah menjaga Jepara mendapat Adipura. Mudah-mudahan ke depan kita berharap masyarakat Jepara dan seluruh lapisan serta semua stakeholder dan OPD serta swasta tetap berkarya menjaga kebersihan, kerapian serta lingkungan yang ada di Kabupaten Jepara. Jangan membuang sampah di sembarang tempat, termasuk di sungai-sungai. Akibatnya kalau di sungai nanti bisa menjadi banjir. Sehat semuanya buat kita, jaga kesehatan. Hari ini DB masih ada, saya minta selokan, tempat-tempat penampungan air dikuras, ditutup ataupun dikubur. Baik, mari kita lanjutkan dialog dengan Bapak PJ Bupati Jepara ini. Bapak PJ Bupati Jepara, ini pemerintah Kabupaten Jepara ini tentu saja diberi target-target kinerja yang diberikan tanggung jawabnya kepada Bapak PJ Bupati Jepara dalam pelayanan kebutuhan masyarakat ini. Apa saja dan bagaimana capaiannya ini? Yang targetnya adalah stunting ya, itu memang semuanya. Jadi walaupun Jepara belum 0%, tapi prevalensi stunting di Jepara itu per Oktober 2024 3,28 atau masih kurang lebih 2.731 balita yang perlu kita perhatikan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kepala OPD. Termasuk juga layanan publik. Layanan publik di kita tuh sudah ada 5.975 layanan publik yang ber-SOP loh Mas.
dan dari 5.000 sekian itu 91 layanan terintegrasi. Nah, ini yang harus kita pertahankan. Jadi supaya memudahkan birokrasi, orang lebih senang, cepat waktunya dan sebagainya. Termasuk kemiskinan ekstrim, Mas. Jadi di tahun 2024 tuh ada 80.840 jiwa, ya, setara dengan 0,09% dan turun 5.910 orang dibandingkan tahun 2023, yaitu 86.750 atau 6,61%. Jadi 3 faktor itu, stunting, kemudian layanan publik, termasuk kemiskinan ekstrim, semuanya bisa ditangani dengan baik. Baik, luar biasa ini. Meskipun belum mencapai 0, ini utamanya stunting ini sudah turun ya Pak, menjadi 3,28. Ini luar biasa ini upaya Pemkab Jepara ini melalui Pak PJ Bupati untuk menekan angka stunting, serta peningkatan pelayanan publik atau layanan publik ini juga sudah meningkat dengan jumlah SOP sekitar 5.000 tadi ya Pak. Juga kemiskinan ekstrim. Kita berikan aplaus buat Bapak Penjabat Bupati Jepara. Baik Bapak, ini selain salah satu indikator pokok ini, kesehatan ini juga menjadi faktor penting di dalam prioritas pelayanan kepada masyarakat Jepara ini. Bagaimana ini capaian pelayanan di Kabupaten Jepara ini Bapak? Jadi masalah kesehatan, jadi kita sudah memenuhi mandatory spending kesehatan minimal 10% dari APBD, dan itu sudah tercukupi. Kalau Mas ini tahu bahwa di Jepara itu ada 6 rumah sakit, 6 rumah sakit, satu rumah sakit RSUD Kartini, yang 5-nya ada swasta dengan tipe C dan D. Kalau Kartini memang B, ya gitu. Jadi jumlah dokternya juga spesialis juga ada, spesialisasinya 21 spesialisasi, dan jumlah spesialisnya ada 100 lebih itu. Dan termasuk didukung dengan 22 puskesmas, 44 pustu. Nah, ini bersama-sama untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Di samping itu kita juga ada program Jepara Care Day, ya. Kami minta ke Kepala Dinas Sosial, ada orang yang kesulitan berobat dan kegiatan apapun enggak, tolong itu ditangani dengan baik. Artinya apa? Parani jemput, diantar ke rumah sakit gratis kan gitu. Jadi ada orang yang sakit pun dengan telepon puskesmas, nanti dijemput, dokternya datang ke ke lokasi. Termasuk juga ada orang yang sosial lain lah. Misalnya, Pak, saya nggak bisa makan nih, ya udah saya dinas sosial, Mas cek ding ke sana, di asesmen ke sana. Kalau memang betul nggak bisa makan, ya udah kita bantu dengan logistik yang ada. Atau kita kerjasama dengan Basnas, dengan PMI, sepanjang aturannya sesuai ya kita berikan. Banyak sekali masyarakat yang biar ke saya, Pak PJ saya nggak bisa bayar nggak bisa bayar anak saya berobat, Pak PJ saya nggak bisa bayar untuk kuliah. Ya saya minta Basnas, kalau dia memang sesuai aturan di kriteria Basnas memenuhi, ya saya perintahkan untuk dikasih. Gitu. Jadi tanpa batas ya. Jadi Basnas ini kan sampai ini kan enak gitu. Jadi langsung ada masalah dicek, oke, dibantu kan gitu. Nggak ribet lah kayaknya. Wow, care sekali nih ya Pak tentang kesehatan ini. Untuk kesehatan masyarakat, Bapak luar biasa pedulinya itu. Sampai ada Jepara Care tadi juga disampaikan tadi, juga berbagai fasilitas kesehatan juga sudah dipaparkan oleh Bapak tadi dengan jumlah-jumlah yang telah disampaikan. Ya baik Bapak, ini kaitannya dengan pendidikan juga ini sebagai layanan kebutuhan dasar ini seperti apa ini capaian Bapak ini? Memang masih diakui ya, sapras dari pendidikan kan masih banyak yang perlu diperbaiki. Contohnya di tingkat-tingkat SD, memang itu saprasnya masih banyak yang plafon bolong dan sebagainya. Dan saya minta Pak Kadisdik
dan Bapeda untuk mengaturnya di tahun 2022 sorry 2025 itu sudah Sapras SD itu sudah diperhatikan gitu. Artinya apa? Jangan sampai kalah dengan swasta kan begitu. Nah, insya Allah cukup lah ya nanti. Sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada PWI Jepara atas inisiatifnya menggelar acara seperti ini. Kegiatan ini menyadarkan kita semua mengenai pentingnya memberi penghargaan kepada insan olahraga yang telah menunjukkan dedikasi, semangat, dan kerja keras hingga mampu mengharumkan nama Jepang. Selamat kepada para pembina, para pelatih, para atlet yang telah bekerja keras sehingga membawa nama harum Jepara untuk olahraga. Tepuk tangan buat insan olahraga Jepara. Selamat buat PWI dan KONI. Saya bangga dengan Bapak Ibu sekalian, termasuk para atlet, pembina dan pelatih olahraga. Semoga ke depan kami selaku Forkompimda, pimpinan di Kabupaten Jepara selalu dapat memberikan motivasi, support untuk tumbuh kembangnya olahraga di Kabupaten Jepara. Sekali lagi selamat dan sukses, khususnya selamat kepada para atlet, para pelatih. Semoga prestasi Jepara semakin mendunia. Ayo jangan lupa bila main ke Jepara, ke Karimun Jawa. Ya, baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan di sesi akhir dialog dengan Bapak PJ Bupati Jepara ini. Bapak, pada tanggal 10 Februari 2025 mendatang, rencananya akan dilaksanakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jepara. Nah, ini bersamaan pula dengan masa berakhirnya kepemimpinan Bapak, ya kan? Bagaimana harapan Bapak dalam proses transisi kepemimpinan ini? Memang tanggal 10 Februari nanti adalah pelantikan Bupati, Wakil Bupati Jepara yang baru ya Mas ini. Ya kami support dan itu yang memang harus dilalui. Kami sudah memerintahkan ke teman-teman asisten, para kabak untuk mempersiapannya sebaik mungkin, baik untuk kesiapan pelantikannya maupun program-program kerja yang nanti akan digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati yang baru. Jadi sudah ditata oleh teman-teman di tingkat tataran bawah, teknisnya sudah ada. Apalagi saya dengar ada program 100 hari ya, nah itu bagus sekali. Jadi mulai sekarang sudah ditata apa-apa yang harus dipersiapkan. Nanti begitu serah terima pelantikan itu program kerja sudah jalan kan, sudah smooth lah. Saya pikir teman-teman kepala OPD itu sudah pandai sekali
mengatur jadwalnya dan sudah terbiasa dengan ritme pekerjaan-pekerjaan yang bersama-sama saya kemarin itu, kan gitu. Pokoknya cepat nang bar, terus ya set lah, kan begitu. Dan ini saya minta juga dipertahankan gitu loh. Dan pola-pola kerja seperti ini, kan gitu. Ya, baik. Sebuah harapan dari Bapak PJ Bupati Jepara dalam masa transisi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang akan datang, yang rencananya dilantik pada tanggal 10 Februari 2025. Harapan beliau adalah dapat melanjutkan program-program yang ada, juga yang rencananya program 100 hari dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kira-kira demikian ya, Pak? Ya, terima kasih. Sebagai penutup, kami menyampaikan mohon maaf, terima kasih kepada Bapak PJ Bupati Jepara yang telah berkenan kami ajak untuk berdialog. Beliau selalu welcome, beliau selalu melayani dan sangat dekat dengan masyarakat. Boleh saya sampaikan sesuatu? Monggo, silakan. Teman-teman warga Jepara dan di luar Jepara, terutama yang ada di luar Jepara, ayo datang ke Jepara, nikmati wisata Jepara yang indah, pantainya yang indah, kulinernya yang enak-enak. Sekarang Jepara sudah menjadi bersih, Jepara nyaman, ya. Jadi hotel-hotelnya juga bagus dan ada bioskopnya loh. Jadi jangan sampai oh Jepara nggak ada bioskopnya, ada. Salah satu pihak swasta sudah mendirikan bioskopnya. Dan itu silakan datang ke Jepara, nikmati liburan di Jepara, liburan Natal, liburan Tahun Baru atau liburan sekolah di Jepara. Sehat selalu buat kita semua. Ya. Oke, ayo ke Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jepara, kota wisata yang mempesona. Ayo teman-teman ke Jepara, jangan lupa ya. Bagaimana kita bisa mensyukuri kehidupan ini dengan lebih baik? Mengatur waktu terbaik dengan berkunjung ke keluarga atau menikmati kearifan lokal sebuah kota. Jepara. Kali ini tujuan saya ke Kota Ukir, sebuah kota yang terkenal dengan tokoh wanitanya yang mendunia. Bersama saudara laki-laki saya yang bermukim di sana, menikmati kearifan lokal, baik budaya, wisata alam, dan kuliner, serta alamnya yang indah. Jepara adalah kota yang memiliki keunikan tersendiri. Dari letak geografis, Jepara memiliki segalanya. Gunung, lautan, dan kepulauan. Kabupaten Jepara terbagi atas 16 kecamatan, 184 desa, dan 11 kelurahan. Secara geografis, batas wilayah barat dan utara adalah Laut Jawa. Batas wilayah timur, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati. Batas wilayah selatan, Kabupaten Demak. Luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat
1020,25 km persegi. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimun Jawa, yakni gugusan pulau-pulau di Laut Jawa. Dua pulau terbesarnya adalah Pulau Karimun Jawa dan Pulau Kemujan. Jumlah penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2022 tercatat 1.252.566. Laki-laki 630.493 dan 622.073 perempuan. Dahulu kala, konon Jepara menjadi pusat dari kerajaan Holing atau Kalingga pada abad ke-8. Dengan seorang penguasa yang terkenal adil bernama Ratu Sima. Pada abad ke-15, Jepara juga memiliki seorang ratu yang terkenal dengan julukan Rainha de Japara, yang berkuasa dan terkenal dengan armada kapal tempurnya, yang pada saat itu Portugis tidak berani menyerang Pulau Jawa saat itu. Begitu juga pada era penjajahan Belanda, Jepara memiliki pejuang pendidikan untuk kaum perempuan Jawa hingga masyhur di negeri Belanda, yaitu Raden Ajeng Kartini. Setelah Indonesia merdeka, Kabupaten Jepara menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, berdasarkan Peraturan Daerah Jepara Nomor 9 Tahun 1988. Hari jadi Kabupaten Jepara ditetapkan pada tanggal 10 April 1549. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Jepara pada tahun 2022 mencapai 73,15%. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 72,36. Peningkatan IPM terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jepara dari 4,63% di tahun 2021 menjadi 5,95% di tahun 2022. Nilai investasi di Kabupaten Jepara tahun 2022 sebesar 9,585 triliun rupiah, tertinggi di Jawa Tengah, dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 54.441 orang. Lembaga pendidikan di Kabupaten Jepara tercatat 798 SD, MI atau sederajat, 219 SMP, MTS atau sederajat, dan 143 SMA, SMK, MA atau sederajat. Kabupaten Jepara memiliki 6 rumah sakit, 4 rumah sakit bersalin, 21 puskesmas, 45 puskesmas pembantu, 29 poliklinik, dan memiliki 76 apotek. RSUD RA Kartini merupakan rumah sakit umum daerah Kabupaten Jepara yang lulus akreditasi paripurna sesuai standar akreditasi Kementerian Kesehatan, akreditasi rumah sakit pendidikan, serta digitalisasi pelayanan termasuk aplikasi pendaftaran online, dan Siportir atau layanan jasa antar obat bagi pasien rawat jalan tanpa antri melalui ekspedisi. Dengan peningkatan sarana prasarana termasuk fasilitas, 22 poliklinik dengan dokter spesialis, SDM maupun mutu layanan, dan indeks kepuasan masyarakat yang mencapai 84,4 atau baik, diharapkan ke depan RSUD RA Kartini mampu mengcover kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat Jepara secara luas. Kabupaten Jepara dikenal dunia sebagai kota ukir dan produsen furniture terbesar, serta memiliki banyak sentra industri kerajinan rakyat, seperti Kerajinan Sentra Patung Mulyo Harjo, yang terkenal dengan macan kurungnya.
dan warganya yang ahli dalam mengolah kayu menjadi karya seni patung. Kemudian ada sentra relief di Desa Senenan, di mana bisa Anda dapatkan ukiran 3 dimensi yang sangat detail dan halus yang bisa menjadi lukisan 3 dimensi dari kayu dengan harga kompetitif karena keindahan dan kerumitan dalam membuatnya. Di Desa Troso terkenal dengan pusat tenun Troso. Tenun yang mempunyai ciri khas ini sudah ada sejak dulu dan dikerjakan dengan handmade dan mesin. Banyak pilihan selain kain, Anda bisa membeli produk jadinya, menjadi kerudung, shawl, baju, sarung, sepatu, tas, dan souvenir lainnya. Ada juga di Desa Damarjati, produksi berbagai jenis tas, sepatu, peci, dompet yang bercirikan kain etnik dan motifnya. Di Jepara juga terdapat batik Jepara, di mana tersebar mulai dari Bangsri, Jepara Kota, sampai Pecangaan dengan motif khas pesisir Jepara dan inovasi motif lainnya. Aktivitas membatik juga sudah ada sejak dulu dan terdokumentasi pada masa era Raden Ajeng Kartini. Di daerah Krian Kalinyamatan ada sentra kerajinan monel dan logam yang memproduksi kalung, cincin, pernak-pernik wanita, dan aksesoris unik lainnya. Di daerah Mayonglor, Anda dapat menjumpai pusat kerajinan gerabah yang membuat kerajinan dari tanah liat seperti genteng, kendi, hiasan rumah, dan lain-lain. Di Teluk Wetan ada sentra kerajinan rotan yang membuat segala jenis furniture dan produk kria dari rotan asli dan sintetis yang bisa Anda dapatkan dengan harga yang wajar dan produk yang berkualitas ekspor. Selain sentra industri yang beragam yang dimiliki, Kabupaten Jepara juga menawarkan pesona alam yang luar biasa untuk dijadikan destinasi wisata. Beberapa tempat wisata laut dan populer di Jepara sangat banyak pilihan. Di antaranya adalah wisata laut di Karimun Jawa. Kepulauan di Kabupaten Jepara yang menjadi salah satu destinasi wisata yang paling diminati wisatawan mancanegara dan lokal. Karimun Jawa merupakan kepulauan di Laut Jawa yang dikembangkan menjadi pesona wisata taman laut yang mulai banyak digemari wisatawan lokal maupun mancanegara. Banyak tempat wisata keren dan indah di Karimun Jawa. Wisatawan dapat menikmati keindahan bawah laut dengan snorkeling hingga diving. Tidak hanya alam dan panorama pantai serta biota lautnya. Ternyata wisata di Karimun Jawa terdapat berbagai destinasi lainnya, seperti hutan mangrove, wisata religi Sunan Nyamplungan, hingga kulinernya yang melimpah kekayaan laut. Di kota Jepara juga terdapat Pantai Kartini, memiliki wisata ikonik seperti wahana berbentuk kura-kura yang mempunyai akuarium raksasa dan luas, serta pantai rekreasi yang menawarkan keindahan, arena bermain, serta spot menarik yang bisa memanjakan mata. Masih di sekitar wilayah kota, terdapat Pantai Tirto Samudra atau lebih terkenal dengan sebutan Pantai Bandengan. Pantai ini mempunyai pasir putih yang luas dan sangat cocok untuk Anda yang ingin berenang, naik perahu, dan banyak lagi. Fasilitas di Pantai Bandengan cukup lengkap, dari resort, hotel, dan restoran bisa Anda pilih sebagai tempat destinasi Anda. Selain pantai, Jepara memiliki bangunan heritage peninggalan masa lalu.
seperti Benteng Portugis, adalah salah satu objek wisata andalan di Jepara. Benteng Portugis yang terletak di Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo, di mana diyakini peninggalan pada masa Ratu Kalinyamat. Museum Kartini sebagai ikon dari tempat lahir Raden Ajeng Kartini, pahlawan pendidikan dan emansipasi wanita. Di museum ini terdapat barang peninggalan era Kartini dan barang purba, serta barang antik lainnya. Benteng VOC Jepara juga dikenal sebagai Fort Jepara dan Loji Gunung, adalah sebuah benteng peninggalan VOC yang berdiri di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Benteng ini merupakan bagian dari kawasan yang terdiri dari benteng itu sendiri, kompleks pemakaman yang diantaranya adalah Taman Makam Pahlawan Giri Dharma, dan sebuah hutan buah. Masjid Mantingan juga dikenal dengan nama Masjid Astana Sultan Hadirin, adalah salah satu masjid kuno di Indonesia yang terletak di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Masjid ini memiliki gaya arsitektur campuran dari kebudayaan Hindu-Buddha, Jawa, dan Tionghoa. Masyarakat setempat memperkirakan bahwa ukiran-ukiran kayu dan batu putih yang terdapat di masjid dan makam adalah karya pada masa Ciwiguan dan Ratu Kalinyamat. Di Jepara, karakter wilayahnya membuat setiap desa mempunyai potensi wisata menarik, seperti Desa Tempur, sebuah desa yang memiliki letak geografis di tengah Pegunungan Muria, berada di Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Desa Tempur ini juga dikenal dengan desa tersembunyi, sebab desa ini dikelilingi di Gunung Timur, Selatan, Utara, dan Barat. Karena begitu tersembunyinya, desa ini menawarkan panorama alam yang indah. Desa Somosari adalah desa pegunungan yang mempunyai puncak yang indah dan instagramable, seperti puncak di Kandang Ayam, air terjun Banyu Anjlok, air terjun Nongko Pace, tempat wisata Astana Hinggil. Desa ini memiliki hutan lindung yang luasnya mencapai 760 hektar. Dan Anda akan merasakan sensasi yang luar biasa ketika sampai di desa tersebut. Kali Bening. Daya tarik Kali Bening adalah panorama alam yang didominasi pohon hijau yang membuat orang melihatnya merasa tenang, ditambah dengan pemandangan air terjun yang mengalir langsung ke kolam. Terletak di Dukuh Krebu, RT 32, RW 5, Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Selain desa tersebut, masih banyak lagi desa dengan alam yang luar biasa indah, seperti Desa Batealit dan Desa Pelajan. Tak kalah menarik, Jepara memiliki wisata budaya kearifan lokal, seperti Perang Obor, atau disebut juga obor-oboran. Merupakan salah satu upacara tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Jepara, khususnya Desa Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Perang obor rutin digelar setiap pada Senin Pahing malam Selasa Pon di bulan Zulhijjah dalam kalender Jawa atau Arab. Budaya yang unik seperti perang obor Tegal Sambi mempunyai ciri khas dengan obor belarak yang dibakar, lalu setiap peserta saling memukul dengan bara api. Prosesi ini adalah tolak bala yang sudah turun-temurun dan sebagai sarana rasa syukur kepada Tuhan. Jembul Tulakan. Jembul Tulakan adalah prosesi sedekah bumi Desa Tulakan Donorojo, yaitu dengan mengarak usungan atau ancak berisi aneka hasil bumi dan olahan makanan tradisional, berhias dari bambu tipis,
Oleh masyarakat Desa Tulaan, Kecamatan Donorojo menyebutnya jembul. Jembul wadon atau perempuan dan jembul lanang atau laki-laki. Festival Baratan, salah satu tradisi karnaval menjelang 15 hari sebelum puasa di masyarakat Jepara. Kata Baratan berasal dari sebuah kata bahasa Arab yang berarti keselamatan atau barokah, yang berarti keberkahan. Pada nisfu Sa'ban, biasanya warga menyalakan penerangan dari lampu atau obor di depan rumah. Setelah sholat Isya, para warga, anak muda, dan anak kecil membawa obor mengelilingi kampung. Baratan pada masa kini dikemas dengan mengusung tema iring-iringan Ratu Kalinyamat beserta pasukannya. Dan ada pementasan sendra tari dan teatrikal setelah arak-arakan. Pesta Lomban. Pesta Lomban dan Festival Kupat Lepet adalah sedekah bumi dari pesisir laut yang diusung dari Desa Ujung Batu, di mana pelarungan kepala kerbau di laut yang diiring dengan kapal-kapal nelayan. Kemudian di Pantai Kartini diadakan sebuah tarian dan gunungan Kupat Lepet sebagai simbol kemakmuran dan rasa syukur. Aneka wisata kuliner dan makanan khas Jepara. Selain wisata alam dan budaya, Jepara memiliki makanan khas yang nikmat dan sangat enak, yaitu pindang serani. Adalah olahan dari ikan yang dibuat sup dengan bumbu rempah. Ada juga horok-horok, yaitu makanan sajian pengganti nasi yang rasanya kenyal dan sedap, yang terbuat dari pati aren. Kemudian ada juga minuman khas, yaitu adon-adon coro yang mampu menghangatkan tubuh karena di dalamnya terdapat ramuan herbal. Ada juga blenyik atau tempong, lauk dari teri yang dikeringkan dan sangat sedap ketika disantap dengan sambal terasi. Adapun makanan khas yang kerap menjadi oleh-oleh adalah kerupuk tenggiri dan kacang oven Jepara. Jepara telah menyabet penghargaan Adipura sebanyak 15 kali. Adipura sendiri adalah penghargaan untuk kota di Indonesia yang berhasil dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. 14 kali diraih secara berturut-turut dan pada tahun 2023 meraih pencapaian tertinggi. Kabupaten Jepara meraih penghargaan Adipura Kencana sebagai kota terbersih kategori kota sedang. Kabupaten Jepara, kota ukir dan kota kelahiran pejuang wanita Raden Ajeng Kartini, memiliki banyak potensi, baik puluhan sentra industri, kekayaan alam, budaya, sejarah maupun kuliner, menjadikan Jepara sebagai rujukan destinasi wisata yang menawarkan banyak pesona yang tak pernah bosan untuk selalu dikunjungi.